Halo teman-teman. So, hari ini aku mau ngebahas hal yang gak jauh-jauh beda dari masalah perbihalan dan gigi. Hari ini aku sedikit agak tanning kulitku karena aku lagi suka jalan-jalan ke pantai. Pokoknya fun banget deh. Oke, langsung aja ya. Aku bener-bener pengen ngebahas hal yang bikin aku paling insecure ya. Ya, apalagi kalau bukan ini. Ya, kalian pasti tidak asing dengan kata-kata mulut monyong atau gigi tonggos. Jadi yang jadi permasalahan di sini aku pengen bicarakan adalah bener nggak sih maksudku orang yang punya masalah seperti ini termasuk aku hanya harus diam saja atau mengambil tindakan. Terus itu bisa nyebabin masalah-masalah lain nggak sih? Apa dampaknya dari segi kesehatan dan juga dari segi estetika? Soalnya banyak orang bilang ya udah sih terima aja yang lo punya. Ya aku tahu isu ini banyak yang bikin orang insecure termasuk diriku sendiri, dan bagi orang yang pernah mengalaminya, merasakannya itu ya makanya aku mau ngebahas soal ini di sini. Pertama aku mau jabarin dari segi estetika yang membuat seorang itu insecure punya mulut monyong. Oke, yang pertama ya, ini adalah fakta-fakta berdasarkan yang aku riset sendiri dan berdasarkan yang aku rasakan sendiri. Di video-video sebelumnya aku pernah bilang kalau aku itu punya masalah moloklusi atau moloklusion lah. Sorry, susah aku ngomongnya pakai BH. Moloklusi itu adalah sebuah istilah medis untuk menjabarkan atau menggambarkan masalah-masalah posisi atau susunan gigi dan rahang yang tidak jelas. Jadi ada moloklusi kelas 2 dan moloklusi kelas 3. Atau kalau dijabarkan lagi ada yang namanya upper bite, under bite, dan masih banyak lagi. Dan aku punya upper bite, dan upper bite itu jadi dia motor. Overbite itu dimana gigi yang atas itu lebih menonjol atau lebih maju dibandingkan gigi rahang bawah. Dan overbite di sini juga dibagi beberapa macam, yaitu ada yang namanya yang termasuk adalah over deep bite. Jadi deep bite itu gigi rahang atas tuh agak maju dan dia agak menengkuk dalam seperti ini. Dan ada yang namanya overjet. Overjet itu dia maju dan gesernya itu geser banget gitu loh. Kalau aku overbite ku agak deep bite tapi nggak sampai yang nusuk busi banget sih. Kalau yang sudah parah, kalau deep bite yang terlalu parah dia bisa ngelukain gusi. Dari segi estetika itu overbite menimbulkan double chin. Ya double chin tau kan ya? Ini ya. Jadi biasanya kan kalau orang punya double chin itu agak oversize, atau orang-orang yang punya banyak lemak. Jadi di sini muncul lipatan lipatan dagu. Nah itu ternyata tidak dialami oleh orang yang punya berat badan berlebih aja loh guys, tapi juga bisa jadi karena overbite kalian. Dan aku juga sempat ngerasain itu. Aku pernah cerita sebelumnya, aku itu berat itu nggak pernah menyentuh 50 kilo ya. Jadi berat normal untuk berat ideal yang seharusnya ada di aku itu adalah 45, sekitar 45 atau 46. Padahal aku itu di berat idealku saat itu. Tapi kalian bisa lihat sendiri, kenapa ya kok pipiku besar sekali dan aku punya double chin.
padahal badanku itu nggak gendut gitu. Nah itu karena overbite-ku, jadi karena ini lebih maju dan ini lebih jorok ke dalam, jadi terkesan pipi itu cabi dan ada double chin-nya. Gigi itu sangat mempengaruhi penampilan. Bukan cuma senyum, overbite cenderung memiliki double chin. Tulang rahang bawah pada overbite relatif lebih kecil dan dagu terlihat lebih lemah dan tidak berkembang secara baik. Terus yang kedua adalah kerutan di bawah hidung atau apa sih biasa dikenal dengan nasal fold gitu, kerutan sini, kerutan senyum. Biasanya kan kita kan kalau ada kerutan senyum, kalau kita ketawa atau senyum aja gitu, di sini ada garis gitu ya, itu kan wajar. Cuman kalau misalnya diem aja tapi kok bisa ada kerutan ya sini, aku agak sedikit ya sini kan. Nah itu yang bikin ngeganggu lagi tuh kalau kalian pakai make up gitu loh, itu tuh gampang retak di sini itu loh, kalau kalian nggak pintar-pintar ngaplikasiin atau terlalu berlebihan kasih foundationnya. Nah itu juga salah satu penyebab dari overbite-nya. Aku juga mengalaminya guys, aku benci sekali hal itu karena ya aku jadi kalau pakai make up aku jadi overthinking, jadi ngerasa ini ini ku aneh nggak ya gitu loh, jadi khawatir terus gitu ngeliat orang-orang pakai make up gitu bisa cakep, halus gitu. Dan mungkin saja itu bukan masalah dari make upnya atau MUA kalian, tapi karena emang ya itu emang kalian punya kerutan di sini yang terlalu berlebihan dan itu bisa bikin kalian terlihat lebih tua. Oh ya, dan ini juga kadang-kadang bisa menyebabkan gummy smile. Aku juga punya gummy smile guys. Ada beberapa orang bilang sih gummy smile itu lucu sih, cuman aku ngerasa aneh banget kalau aku ketawa gitu loh, kalau aku ketawa lepas gitu jadi kayak kuda gitu. Overbite dapat menyebabkan garis kerutan yang berlebihan seperti kerutan pada dagu dan mulut. Overbite dapat menciptakan gummy smile juga loh, yaitu gusi atas yang berlebihan menyebabkan garis tawa yang lebih dalam dan lebih jelas, dan juga dapat menimbulkan lipatan di bawah hidung. Dan yang ini sih yang paling berpengaruh, yaitu rahang itu terlihat flat, rahang bawah. Kalian ngerasa nggak sih kalau kalian lihat ya orang-orang yang di sini sebenarnya panjang sih penjelasannya, tapi nggak mungkin aku jelasin semua di sini ya. Tapi aku cuma pengen jelasin aja pikiranku soal ini gitu, misalnya unek-unek soal ini. Kalian ngerasa nggak sih kalau orang itu punya rahang bawah yang proporsional, yang jelas, itu terlihat lebih estetik dan berkarakteristik. Nah itu seharusnya kita bertumbuh dengan rahang yang sempurna seperti itu. Untuk kesehatannya sendiri, apa sisi buruk dari overbite? Sebenarnya sih nggak cuma overbite ya, kalau orang yang punya masalah mual oklusi itu biasanya ada hal-hal yang mengganggu seperti susah bicara. Biasanya bicara yaitu tidak begitu jelas atau ya melafalkan hurufnya itu nggak jelas gitu loh. Terus kadang menyebabkan rasa sakitnya itu apa sih, biasanya kan kalau posisi rahangnya emang nggak bener gitu itu bisa menimbulkan banyak hal-hal, termasuk adalah rahang yang berada di posisi yang tidak benar. Jadi itu membuat gigitan itu bermasalah, terus membuat otot ini itu kadang sakit, apalagi kalau yang kasusnya parah ya. Terus juga itu bikin susah makan karena susah ngunyah kalau
udah susah ngunyahnya nggak benar kan, udah langsung main ditelan aja, itu ya itu juga bisa ganggu pencernaan loh guys kalau terus-terus dilakuin kayak gitu. Dan penyebabnya sendiri kenapa sih orang bisa punya masalah-masalah gigi yang kayak gitu, kenapa orang bisa overpack. Jadi pertama bisa jadi karena emang genetik. Nah, ini sebenarnya yang paling berpengaruh dari masalah genetik, yaitu kebiasaan buruk sejak kecil. Jadi sebenarnya kebiasaan buruk ini bisa terjadi dari cara menyusui dari bayi. Nah, ini bisa ngaruh ke pertumbuhan gigi juga ya. Dan selain itu juga seperti permasalahan gigi karies itu seperti aku yang pernah aku rasain sejak kecil, dan karena nggak diurus, nggak dirawat ya, jadinya itu bisa merusak semua fungsi gigi sehat lainnya juga, dan termasuk cara mengunyah ya kan. Jadinya kalau gigi kalian misalnya ada yang bolong di sini dan kalian nggak bisa ngunyah di sini, kalian diemin aja, akhirnya kalian punya kebiasaan makan di sebelah sini aja. Akhirnya adalah rahang kalian itu tidak simetri, dan ya bisa menyebabkan karang gigi yang bertumpuk di tempat gigi yang jarang untuk dipakai mengunyah, dan itu bisa bikin gigi berlubang tambah parah dan bisa menyebar ke gigi sehat lainnya sampai kalian benar-benar bisa ngeberesin itu semua. Terus juga kalau dari kecil suka ngemut jari ini atau enggak gigit-gigit bibir, itu bisa bikin overbite. Ujung merah. Bisa juga sih karena hal yang tidak karena bukan kebiasaan tapi karena alergi, itu bisa juga. Jadi ketika kalian punya alergi pernapasan, nah di situ kadang itu membuat kalian otomatis harus bernafas lewat mulut, dan itu bisa mempengaruhi kesehatan kalian, termasuk adalah gigi kalian. Jadi kalau kalian bernapas lewat mulut itu, apalagi sedari kecil, nah ini lama-lama gigi kalian yang rahang atas itu lebih maju, dan yang rahang bawah ini tidak berkembang dengan baik. Coba deh kalau kalian perhatiin, kadang kalian melihat orang yang kalau dari samping itu dia gini kan, nggak bisa ditutup ya, terus rahang bawahnya kayak nyatu gitu langsung ke bawah gini. Nah itu bisa dipastikan dia bernafas lewat mulut, baik itu dalam kegiatan sehari-hari ataupun saat tidur. Jadi jangan disepelekan loh guys, kalau misalnya kalian tidur terus ngorok, kelihatannya sih bisa buat bercandaan atau itu menyebalkan sih buat bagi orang yang tidur di sampingnya atau mendengarnya gitu. Jadi sebenarnya tidak bisa disepelekan, karena kalau dibiasain terus, apalagi di masa kalian anak-anak dan remaja sampai kalian dewasa, itu bisa ngaruh sama rahang kalian dan profil wajah kalian, karena rahang kalian tidak berkembang. Bahaya ngorok dapat menyebabkan gigi bermasalah dan dapat mempengaruhi perkembangan pada wajah seperti rahang yang tidak berkembang dengan baik. Aku sendiri ya, aku kalau beraktivitas sih nggak pernah sih bernafas lewat mulut. Cuman kadang tanpa aku sadari itu kalau tidur itu kadang bernafas lewat mulut gitu, tapi karena aku orangnya gampang bangun kan. Kalau dulu sih aku nggak peduli gitu ya, karena aku belum tahu tentang hal ini gitu. Jadi aku terusin tidur. Kalau sekarang kalau aku sadar di tidurku tiba-tiba aku bernafas lewat mulut, langsung aku hap. Jadi aku tuh aku kalau tidur kayak gini. Jadi aku giniin. Biar ininya ketekan gitu. Sebenarnya sih pernah kepikiran pakai apa tuh yang dijual di Shopee gini, alat yang tapi kayaknya nggak nyaman gitu buat tidur, ketekan gitu, bisa nggak sehat nggak sih gitu. Ini yang nggak bisa kalian remehkan. Bagaimana jika kasus gigi atau kasus maloklusi itu nggak diperhatikan atau nggak diperbaiki, tidak dirawat atau dibiarkan saja?
kalian bisa kehilangan gigi yang seperti yang tadi, karena kebiasaan buruk itu ya gigi kalian itu nggak sehat gitu loh, jadi lama-lama berlubang. Kalau nggak dicabut ya di PSA atau diganti implan kalau emang harus dicabut ya. Terus juga bikin susah buat gosok gigi apalagi kalau giginya udah dia maju monyong bawah atau atas gitu, terus berantakan pula gitu kan, itu nyikatnya susah, terus gampang banget selilitan. Aku dulu sebelum pakai BH ya pas masih berantakan banget itu emang sih pasti gampang banget ya selilitan, terus susah banget gitu dibersihin, makanya gampang ada karangnya. Dan karena gampang ada karangnya itu ya jadi mulut bau gitu loh, maksudnya karang gigian bisa bikin mulut bau untuk bernapas kan, terus juga bisa menyebabkan lubang. Nah lubang itu malah bikin tambah bau lagi terus juga bisa sakit gusi. Selain itu yang kasus parah itu rahang bisa terkunci gitu. Kalau misalnya kalian coba bayangin kalian lagi nguap dulu tiba-tiba langsung tidak bisa ditutup. Nah jadi yang aku mau tekanin di sini, apakah kalian kalau punya kasus-kasus seperti molekusi ini, wajar nggak sih kalian harus abaikan aja, atau kalian mau melakukan perawatan untuk memperbaikinya? Apakah kalian merasa ini adalah sebuah takdir kalian dan ya kalian pasrah saja dan tidak melakukan apa-apa? Jadi molekusi itu mengganggu banget ya, dan itu bisa merusak kesehatan kalian juga, bukan cuma dari segi estetik aja loh gitu. Jika kalian punya kesempatan, dana, dan waktu, kalian tidak harus paksa ya guys. Kalian berhak untuk mendapatkan gigi yang sehat dan cantik, jadi kalian bisa pede dengan senyum. Jadi itu bukan takdir kalian, tapi itu adalah ujian kalian untuk memperbaikinya. Di sini aku iseng-iseng bikin konsep diriku ketika selepas perawatan ya. Jadi ini cuma iseng aja ya. Ya aku harap hasilnya seperti yang aku harapkan sih. Nah kalian lihat di sini. Jadi aku bikin gambaran ini ya. Di sini ada garis, ibarat garis rumus. Jadi kalau misalnya kalian punya overbite dan kalian menaruh garis di sini, dagu sama ujung sini. Kalau melebihi dari garis ini itu berarti kalian punya masalah molekusi. Kalau misalnya yang melebihi yang atas berarti kalian overbite, kalau yang bawah berarti kalian underbite atau gigi cakil. Nah terus aku coba nih iseng buat mundurin, anggap saja ini setelah aku lepas pakai BH ya. Dan ya beda banget. Ini adalah simulasi diriku setelah selesai perawatan BH. Aku harap benar-benar seperti ini biar aku bisa pede ya. Cantik banget ya. Nah jadi sampai di sini dulu. Kalian jangan lupa ya untuk subscribe, karena aku akan terus membagikan proses-proses aku selama pakai BH.